ngapus tuh aku udah tidak bergerak-gerak. Padahal tengah kota masih jauh. Padahal aku nak nanyo netizen. Kalau cak itu kita nanyo netizen di sekitaran patung kuda Prabu Muli nih, be. Payo mulai aku nanyo netizen, nanyo pe, payo ke sana. Nah, itu ada netizen sana, payo kita tanya. Halo, Mang. Lagi apa, Mang? Lagi santai. Ekon dari TPRI nak nanya, Mang. Yo, apa nak ditanya kan? Tahu dak, Mang, kampanye itu apa, Mang? Nah, kampanye itu kalau tidak salah sosialisasi masalah pemilu partai. Kurang tahu juga aku. Ngapoi be itu biasanya, Mang? Nah, itu kan istilahnya memperkenalkan diri. Partai-partai itu kan jago-jagoannya kan. Nah, itulah kalau tidak salah itulah. Jadi partai itu kan calon-calon legislatif, gubernur, presiden itu kan keluar ke istilahnya apa? Promosi dia, pemenangan dia kan itu, tim sesio kan itulah. Pemilihan umum. Kampanye, Bu. Gak tahu. Untuk partai. Untuk partai. Iya, Untuk di apa gitu, Mbak? untuk masyarakat. Suatu apa ya, kayak sebuah organisasi yang bersatu cek itu nah. Jadi kampanye namanya pemilihan lah. Pemilihan. Iya. Milih apa, Bu? Nggak tahu yang akan dipilih. Ngapo itu tujuannya? Tujuan untuk pemilu. Pemilu. Iya. Biar Biar masyarakat tahu tahu ngapo lah. untuk pemilu yang mana nak dijoblos. Oh, biar wong tahu ya siapa yang pemilu dia. Iya. Beli kacang, Mang. Nah. Berapa kacang, Mang? 5.000 satu gelas. Ajong beli, Mang. Tapi aku nak nanya boleh dah, Mang? Boleh. Mamang tahu dak kampanye itu apa, Mang? Kampanye. Kampanye itu biasanya yang mau caleg ya. Terus apa, Mang? Tujuannya untuk kalau nggak salah untuk bermasyarakat supaya mengenal masyarakat untuk pemilu gitu. Oh, jadi promosi diri sendiri ya, Mang? Ya, gitu. Kalau Mamang pernah ada kampanye? Ikut maksudnya. Kampanye kacang? Nggak ada kampanye. Enggak ada kampanye. Biar orang tahu, Mang. Kacang nih, Mang. Untuk pemilu ini Apa tuh? Di apa ke kampanye tuh? Digoreng apa? tidak Ay, lemak juga naik kuda nih. Lalamu ditunggu dari tadi tidak bergerak-bergerak. Nah, kita sekarang lagi ada di Taman Prabu Jaya. Kita nak nanyain netizen-netizen di sini. Lemaknya mulai dari mana, Sanu beca ya? Halo, Mang. Siapa namanya, Mang? Adi. Mang Adi, Mang. Tahu dah, Mang, kampanye itu apa, Mang? Aku kurang tahu kalau soal politiknya. Bang tahu? Ya, kampanye biasanya Ah. ngajak untuk milih ini ya, milih partai yang dikampanyekan itu. Biasanya kan. Promosi ya itu, Mang. Iya, taruh promosi. Untuk ngajak wong sebanyak-banyaknya milih partai yang diajak itu, yang ngajak itu. Di apa ke? uang untuk jalan-jalan ini. Jalan-jalan. Ayo kampanye untuk jalan-jalan, Bang. Iya, Bersatu ngapoi lah. Membentuk sebuah Sebab apa? Aliansi apa? Tidak tahu. Kalau bisa presiden yang ke depan lebih yang dari sekarang kan. Rencananya gitu milihnya. Kampanye ini adalah penyampaian visi dan misi, program kerja yang akan dicapai oleh baik itu perorangan maupun itu sifatnya partai politik atau organisasi, ditambah lagi dengan pengenalan diri yang disebut dengan citra diri. Mereka akan memperkenalkan siapa saya,
calon dari partai mana, partai saya nomor berapa. Kira-kira seperti itu. Nah, Ibu tahu tak ngapo bendera partai itu warna-warni, Bu? Oleh partainya berbeda-beda. Nah, itulah namanya kebinekaan tunggal ika. Nice. Ya kan? Nah, merah, nah kuning sama baik, tapi tujuannya kan untuk Indonesia. Ya kan? Itulah kebinekaan tunggal ika kan namanya. Halo, Mbak. Kak, jangan lari dulu, Mbak. Gue nak nanya dulu, boleh tak? Run. Nggak tahu juga. Ngapa udah tahu? Tanya sama orang partainya. Pola Pak bendera partai itu warna-warni, Bu. Ya, nggak tahu. Mbak sini dulu, gue nak nanya di sini. Bentar, Pak. Mungkin lambang dari itunya partainya. Dari mereka ya, identitas mereka ya. Ya. Ngapa lamangnya bendera partai itu warna-warni, Mang? Ya karena banyak itu kan. Banyak, Mang. Iya. Berapa sekarang nih? Berapa lah, Mang? Nggak tahu berapa sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngapa lamangnya bendera partai itu warna-warni, Mang? Ada partai. Ada partainya? Iya. Ngapa lah, Mang? Ngapa beda-beda, Mang? Beda-beda. Lain nomor, lain merah deh. Lain nomor, lain warna ya? Iya. Mbak, bendera partai itu warna-warni, Mbak? Oleh beragam, ada partai ini, ada partai itu. Kalau Mamang suka warna apa, Mang? Nah, kita tidak baca privasi itu kan. Ngapa lah, Mbak, bendera partai itu berwarna-warni, Mbak? Lambang ke negara. Nah, ngapa lah bendera partai politik itu warna-warni, Mbak? Iya, beda-beda dia. Ada partai yang banyak lah. Nah, ngapa lah, Bu, bendera partai ini warna-warni, Bu? Ngapa lah warnanya beda-beda, Bu? Beda-beda. Mamang suka warna apa, Mang? Kuning jadi merah jadi. Jadi Mamang Power Rangers Mamang ini. Iya. Apa ya? Ciri khasnya lah. Ciri khasnya lah. Ya. Apa tuh, Mbak? Lambang. Lambang apa? Kencana. Mungkin lambang dari itunya partainya. Identitas mereka ya? Ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Ngapa lah ya kira-kira, Mang? Nggak tahu. Apa tiap warna tuh beda rasa, Mang? Mungkin. Mungkin, Mang. Ya. Ya. Identitas salah satu partai politik ditentukan oleh partai politik itu sendiri. Jadi KPU tidak mengatur tentang warna bendera dan lain sebagainya, tetapi warna bendera ini ditentukan oleh partai politik itu sendiri berdasarkan kesepakatan mereka sebagai ciri khas, di mana ada lambang-lambang. Kemudian setelah tadi kita undian nomor urut peserta pemilu, itu ada nomor, sehingga citra diri yang dimaksud di sini ada lambang dan ada nomor serta warna yang sebagai ciri khasnya. Lambang-lambang itu ditentukan oleh partai itu sendiri. Dengan catatan, setelah lambang ini disepakati oleh mereka, ini harus didaftarkan melalui pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham. Nanti akan dikeluarkan surat keputusan dari Kemenkumham, nama partainya apa, kemudian lambangnya apa, begitu arti-artinya. Kita ini di dalam negara kita ini, kita tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi azas partai itu semuanya ke sana, azas umumnya ya. Lambang ini didesain oleh partai politik, kemudian didaftarkan oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai waktu tertentu, kalau saya tidak salah itu 45 hari, untuk mempelajari, meneliti apakah ini cocok atau tidak cocok. Bagi yang tidak cocok tentunya akan dilaksanakan revisi.
Hai, lemak juga Taman Kota Prabu Muli nih. Lah luas, adem. Kami nih. Tapi gawe ego nih masih banyak, masih nak ditanya-tanya wong sini nih. Mana lagi nak ditanya? Nah, yang itu biar aku tanya. Sambil nanya netizen, kita jogging ke sini bukan sambil mantau ego nak mantau netizen deket sini. Menado langsung kutanya. Dak nian lah. Ay, kesana biar aku nanya. Ada pemuda-pemuda sini. Bro, lagi apa bro? Ayo pakai sama bro, boleh nanya dak bro? Ngapa lah kalau kita habis nyoblos tuh bu, harus masuk jari kelingking ke tinta bu? Berarti kita sudah nyoblos. Sudah nyoblos bu? Iya. Ngapa ndak cocok tinta cak mana bu? Apa? Ngapa ndak masuk tinta? Berarti ada buktinya kalau kita sudah nyoblos. Ini tanda lah sudah ini pilih. Iya mbak. Iya. Kalau belum dikasih tanda itu berarti belum milih. Belum milih. Iya. Baca tandonya. Tanda apa mang? Tando sudah pilih. Apa ndak celupi telur goreng ini memang? Minyak wewal. Tahu soalnya aku belum pernah nyoblos. Belum pernah. Belum pernah. Iya tanda kita nyoblos. Tanda nyoblos. Kalau ndak celupi? Ya enggak tanda dia tidak nyoblos. Tadi tanda ndak nyoblos. Lah nyoblos belum kamu nih? Belum pak, masih bawah umur. Belum. Masih bawah umur bro. Umur. Masih belajar. Masih belajar. Iya. Belum pacak nyoblos berarti. Belum. Karena jangan nyoblos 2 kali intinya. Iya kan, tidak kedua kali. Kakek kan itu kakek ketahunan kan. Tahu skewit juang tuh bang. Ya taruh lah sedikit kalau gua ke Palembang. Ini biar ada bukti itu. Ada bukti. Ya. Mendak dicelupi. Nanti kan nggak jelas itunya pemilihannya. Nggak pernah belajar nyoblos belum? Belum. Belum. Nyoba mele. Belum pernah. Belum pernah mele. Iya. Sudah pernah diajari belum ke sosialisasi ke sekolah aja itu mele-mele aja? Waktu pemilihan OSIS pernah. Ibu biasanya lebih pakai jari apa? Aku nak kelingking nih. Ngapa nak jari lain? Harus yang penting ya. Oh itu karena mungkin tanda kita itu sudah menyoblos itu. Tanda nyoblos mang ya? Tanda kita itu bahwa kita itu sudah nyoblos itu. Oh, Katanya biar enggak itu ketahuan lagi. Nah, itu udah ada warnanya katanya sudah gitu ada buktinya. sudah bu ya, bukti. Uangnya dia ngapus ya manu? Ngapus tinta. Ngapus. So, selesai dari stando udah apa-apa dihapus ini. Pernah waktu OSIS kan? Tapi tidak tahu juga oleh apa. Biar tidak ketahuan mang. Biar tidak ketahunan. Tidak jelas. Jadinya Ya, mana? siapa yang bakal ke depan nantinya? Ngapa tiap nyoblos tangan kita dicelupi tinta? Tidak tahu kak. Karena apa? Karena apa lah? Tidak tahu kak. Aku. Karena pengesahannya bro. Pengesahan bro ya? Ngapa dak 3 iko, cap 3 iko. 3 kok nyoblos ya. Celupinnya tangan apa mang? Biasanya tangan ini. Ngapa dak tangan lain memang? Biasanya tangan yang digunakan. Oke bang. Kalau tidak dicelupi? Ya enggak apa-apa nak misalnya ada celupi. Ini sudah diatur melalui pemilu kita. Kalau saya tidak salah ingat pemilu tahun 99. Bahwa seseorang yang sudah memberikan hak suaranya dalam satu tempat pemungutan suara yang disebut TPS, maka sebagai tanda itu harus mencelupkan salah satu jarinya ke tinta. Dengan harapan setelah mereka mencelupkan jarinya di tinta ini sebagai ciri yang bersangkutan sudah memberikan surat-suara di salah satu TPS. Dengan demikian, apabila yang bersangkutan datang ke TPS lain dan di jarinya sudah ada tanda tinta, maka yang bersangkutan dianggap tidak boleh memberikan hak yang kedua. Artinya, setiap pemilih hanya boleh memberikan suara 1 kali pada satu TPS dan ditandai dengan tinta.
ngapa lah Bu pemungutan suara tuh berbahan kardus Bu? Supaya mudah ngangkat. Mudah ngangkat. Iya mudah. Enteng kan kalau besi kan berat. Apa ya? Kurang tahu saya. Apa lah? Itu. Itu yang tidak dari kardus kemarin. Iya Bu, kapan tuh? Ya wait. Nggak tahu ngapa. Nah, aku kurang tahu juga itu, tanya ke di pusat itu. Ngapa lah Bang? Nah, pemilu pakai kotaknya kardus itu kurang tahu juga aku. Mungkin penghematan biaya mungkin. Mungkin Bang. Iya bisa jadi kan. Nggak bisa bahan kardus. Ngapa udah bisa Bang? Lemak uang nukar ini Tapi sekarang kardus Bang. bisa. Nggak bisa Bang. Yo, biasanya pada umumnya bahan kardus galau. Nggak tahu Mas. Nggak tahu Bu Supaya tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Ayo, Kalau lain kelihatan juga dah Bu. kelihatan kalau kacau. Kacau. Oh, Iya. benar juga Bu. Ngapa baca nggak bisa tuh Bang? Kaca tukar uang. Tukar uang Iya. Jadi pakai apa Bang? Kotak seng pula biasa. Bukan pakai teluk gulung Bang. Bukan. Iya Bang, mesti berat. Egon pacak angkat besi Bang. Nggak berat tidak. Cuman iya, kardus kan mudah cari, murah loh. Iya. Kalau bahan-bahan lain kan agak mahal. Kotak untuk milit no. Bahannya kardus, ngapa lah? Kalau nak pakai seng itu kan mungkin biayanya lebih banyak, lebih mahal kan. Kardus kan tidak terlalu mahal kalau hitungan biayanya kan. Kurang tahu juga aku tapi kalau hal itu ya. Kotak untuk milit no Bu. Ngapa bentuk kardus Bu? Bentuknya kardus. Iya bahannya terbuat dari kardus, ngapa lah Bu? Berarti kan untuk wadah yang itu pas kita milih nomor-nomor itu. Iya, ngapa? Pakai itu masukin, entah kalau udah banyak suaranya itu kan dikumpulin biar tahu jelas. Biar tahu jelas yang ini apa 40 suaranya, apa yang ini 30 suaranya nggak tahu. Jadi diwadahi dia Diwadahi pakai kardus ya, itu, pakai wadah kan. Jelas kan? Kalau nggak wadah nggak tahu. Iya, pacak ngintip weh. Iya. Nggak rahasia, nggak boleh Nggak gitu. boleh guys tahu weh. Nggak boleh. Rahasia Bu. Iya rahasia. Bener-bener. Ya tak kardus itu. Apa? Bahannya aluminium apa? Ngapa udah tahu Bang? Mungkin supaya mudah diangkat apa gimana gitu. Lebih efisien Iya gitu. Ngapa lah Lemak ini mukanya kalau. Lemak muka, Iya. aluminium. Dari mana Ibu? Kotaknya iya, seng. Ya, kalau kardus tuh dia kan bisa ditukar uang. Ngapa lah Cak itu? Nggak tahu. Mungkin oleh nak ditempel ke stiker apa-apa biar mudah Cak tuh. Mempermudah ya. Iya, mempermudah. Oke, makasih ya. Banyak pertimbangannya itu. Kalau berdasarkan yang kita gunakan pada 2 pemilu ini, kita menggunakan bahan kardus ya. Katakanlah jenis kardus. Kardus ini setelah kita gunakan itu bisa kita lelang. Kemudian kalau menggunakan bahan selain kardus, contoh pernah kita gunakan aluminium, bahwa setelah selesai pemilu barang ini harus disimpan karena ini adalah barang milik negara. Akan kita simpan sampai ada ketentuan lanjut. Untuk menyimpan ini kita perlu tempat yang khusus. Karena jumlah yang terlalu banyak kita perlu tempat yang khusus. Nah, tempat yang khusus ini sebagian besar saat ini KPU di seluruh Indonesia belum ada gudang tersendiri. Kita mau mengeluarkan dana lagi untuk sewa gudang. Jadi dengan menggunakan bahan selain kertas seperti itu, maka kita akan membutuhkan dana pemeliharaan yang lebih besar lagi. Baik itu sewa gudang, penjagaannya, dan lain sebagainya, sampai bisa digunakan pada pemilu yang akan datang. Tapi dalam kondisi sekarang, setelah selesai pemilu, nanti pengalaman pada pemilu 2019, ini kita lelang. Sehingga biaya pemeliharaan terhadap bekas kotak suara yang digunakan pada pemilu yang lalu, ini akan semakin kecil. Jadilah pulau naik kuda macet dan nyampe. Egon lagi di jalan tol Indralaya Prabu Muli. Tadi Egon sudah nanyo-nanyo sama netizen tentang
kampanye tentang tinta dicelupi segala macam sudah Egon tanyoi. Semoga itu bermanfaat dan mengedukasi. Egon nak balik biar rasanya. Lewat jalan tol Indralaya Perbumuli cuma sejam. Nah, jangan lupa saksikan Nanya Netizen, Nanyo Pe.